Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Selamat datang di podcast Talk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bersama saya Nadra Rangkuti selaku host pada podcast episode kali ini. Nah, jadi penasaran gak sih Kedan Religi apa tema kita hari ini? Nah, sini. Tema podcast kita hari ini adalah tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Madrasah Aliyah Negeri, khususnya di MAN 1 Medan. Nah, jadi apa sih temanya? Temanya adalah strategi dan inovasi PPDB di era digital. Nah, Kedan Religi, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, Bapak Reza Faisal. Telah bersama saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kak Nadra. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah sekali ya Pak ya. Jadi Pak, di sini saya penasaran ini Pak, apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh calon peserta didik baru nih Pak? Ya, baik. Assalamualaikum, saya sapa ya. Iya, Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, terutama Kak Nadra, bahwasannya untuk penerimaan peserta didik baru madrasah tahun pelajaran 2025-2026 MAN 1 Medan, untuk persyaratan administrasinya tentunya adalah berkas-berkas yang wajib yang dimiliki oleh calon peserta didik baru kita, yaitu ijazah SLTP sederajat. Kalau dia belum ada ijazahnya, surat keterangan dari sekolah atau madrasahnya, karena tahun ini kan misalnya siswa SMP MTS baru ujian ini, belum ada ijazah tapi bisa mendaftarkan diri, jangan khawatir. Yang penting memiliki surat keterangan yang memang yang dikeluarkan oleh sekolah madrasahnya masing-masing. Kemudian nanti ada pas foto, kemudian menyiapkan berkas berupa raport semester 1 sampai semester 5 yang nanti nilainya akan diinput ke dalam sistem pendaftaran kita. Kemudian juga melampirkan berkas-berkas pendukung yang berkaitan, jangan lupa NISN online, karena sekarang kan itu merupakan database pendidikan kita yang bisa diperoleh lah dari sekolah madrasah ataupun secara daring di berbagai internet yang tersedia. Kemudian kita juga membuka kesempatan untuk siswa-siswa yang memiliki prestasi itu berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik, siapkan juga berkasnya dan itu nanti akan diupload, tentunya yang sah ya, yang sah. Kemudian juga kita mengakomodir siswa yang afirmasi, ini berkaitan dengan kepemilikan kartu Indonesia Pintar, kepemilikan kartu prasejahtera dari keluarga prasejahtera, yang memang Kementerian Agama mengakomodir siswa-siswi yang calon siswa-siswi yang afirmasi. Jadi tuh Nadra, nanti semuanya itu nanti ketika pendaftaran dibuka secara online nih, jadi nggak perlu repot-repot datang ke sekolah, datang untuk mendaftarkan diri online. Nanti berkas-berkasnya di-scan, di-upload semuanya. Nanti kalau dia sudah selesai, maka dia sudah ada namanya kartu tanda bukti pendaftaran. Gitu. Itu untuk berkas-berkas yang wajib disiapkan oleh calon peserta didik baru. Lalu Pak, saya penasaran juga nih Pak, bagaimana sih alur pendaftaran PPDB di MAN 1 Medan itu Pak? Iya, jadi PPDB di MAN 1 Medan ini kan berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 64 tahun 2025 Nadra. Bahwasannya kita berujuk kepada itu. Alurnya adalah yang pertama tentunya penginformasian. Jadi penginformasian di berbagai sosial media. Kita juga menyiapkan juga brosur, yang ada juga ya orang masih datang ke madrasah, ya kita siapkan aja lembaran brosur untuk mereka memudahkan.
Kemudian kita punya di Instagram Man Satu Medan. Udah pernah follow itu? Udah Pak. Udah ya. Di situ bisa dilihat. Ada juga di Facebook. Ada juga di website kita mansatumedan.sca.id. Jadi di situ bisa dilihat informasinya. Tuh. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pendaftaran secara online. Ya, dilakukan secara mandiri. Tapi kalaupun ada kesulitan, kalaupun kami melayani melalui WA ataupun telepon, silahkan nanti kontak person, nanti biar dipandu. Biar dipandu ya, bukan kita tetap melayani kesulitan-kesulitan pendaftaran online. Jadi pendaftaran online. Kemudian nanti ada setelah di daftar online kan semua berkas dimasukkan, kita akan melakukan verifikasi kelengkapan. Di situ namanya seleksi berkas. Setelah kita panitia melakukan seleksi berkas, kemudian diumumkan siapa-siapa yang terdaftar yang memenuhi persyaratan administratif dan dinyatakan sebagai peserta PPDB Man Satu Medan. Selanjutnya setelah dia menjadi peserta, nanti berikutnya akan pencetakan kartu peserta. Ini juga secara mandiri. Secara mandiri kartu peserta, nanti situ nomor peserta, nanti akan keluar juga jadwal kapan dia ujian ya Pak? Tes. Ya, ini yang tes ya, kita cerita tes. Tesnya itu ada 2, yaitu tes akademik dan tes praktek ibadah. Karena ini penting, madrasah itu pembedanya kan ibadahnya, mampu baca Quran, mampu ibadah sholat sehari-hari, dan mungkin ibadah-ibadah utamanya. Jadi ini, kemudian nanti dia akan mengikuti ujian sesuai akademik, itu sudah jadwal, kemudian tes praktek yang dilakukan secara langsung. Itu nanti tes akademiknya walaupun menggunakan CBT, tapi hadir di madrasah kita. Ya, sesuai jadwal, pesertanya hadir di madrasah. Kemudian tes praktek juga, siswanya juga hadir madrasah. Nah, jadi ini dia untuk yang tesnya. Berikutnya nanti dari hasil tes nanti tentunya panitia melakukan rekapitulasi, maka akan berikutnya adalah pengumuman peserta didik ataupun peserta PPDB yang mendaftarkan di Man Satu Medan dan dinyatakan lulus sebagai siswa Man Satu Medan. Itu tahapannya, Nadrah. Itu tahap PPDB-nya. Nanti berikutnya adalah pendaftaran ulang. Baik Pak, di sini saya juga kepo nih. Kira-kira berapa sih Pak kuota yang diterima oleh Man Satu Medan ini? Iya, jadi Nadra, Man Satu Medan itu tahun ini menerima 19 rombongan belajar. Ya, kalau nama 19 kelas itu ya, 19 rombongan belajar. Jadi total satu rombongan belajar itu 36. Jadi total sekitar 684 siswa yang kita terima. Wah, banyak ya Pak ya? Banyak, ini sudah trennya sudah 15 tahun terakhir begitu. 15 tahun. Ya. Oke Pak, jadi untuk penutup pertanyaan kita hari ini, kira-kira nih Pak, supaya mungkin para orang tua atau para siswa-siswi yang sudah tamat ingin tahu nih Pak, kapan kira-kira pendaftaran PPDB ini dimulai, dari tanggal berapa gitu Pak? Iya, Nadra, untuk kan ada 3 ya jalur pendaftaran. Ya, yang di Juknis itu ada 3, yaitu jalur reguler, ya, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Yang sudah berjalan ini adalah jalur prestasi. Sudah berjalan. Ini sedang 53 orang dari hari Senin kemarin seleksi wawancara. Prestasi baik akademik ataupun non akademik. Jadi mereka ini sedang praktek ibadah nih. Nah, jadi sedang berlangsung. Ini siapa pesertanya? Pesertanya adalah siswa yang kita undang dari madrasah ataupun sekolah yang alumninya itu di Man Satu Medan itu menunjukkan prestasi. Jadi yang punya tren prestasi.
Kemudian untuk tahapan yang reguler dan afirmasi kita samakan jadwalnya itu di tanggal mulai di tanggal maaf ya, pengumumannya itu kita mulai di hari Senin nanti tanggal 26-27 April pengumumannya secara terbuka. Kita kemudian pendaftaran online-nya itu 28 April sampai dengan 3 Mei. Kemudian pengumuman hasil seleksi berkasnya dan seterusnya itu prosesnya sampai nanti ada tes akademik itu di tanggal 19 Mei 2025 dan tes praktek keagamaan 20 hingga 21 Mei 2025 serta pengumuman kelulusan itu akhirnya itu di tanggal 24 Mei 2025. Itu dia, Nadra. Baik. Nanti bisa diakses ya, dilihat di Instagram kita pengumumannya. Mungkin sudah ada juga kisi-kisi pengumumannya karena masyarakat sudah banyak yang bertanya ini. Jadi kami juga sudah mulai buat juga pengumuman sementaranya untuk di situ. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Ya, Nadra. Oke. Baik, Kedan Religi sudah tahu kan pendaftaran PPDBM MAN 1 Medan dibuka pada tanggal 28 April sampai 3 Mei 2025 loh. Nah, jadi untuk kalian yang ingin tahu, pantengin terus ya sosial media MAN 1 Medan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Bye-bye.